saya Arif Muhammad Muslim dari kelas 5A PBSI Bengkorel. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang evaluasi pembelajaran dari materi 1 sampai ke 9. Nah, mari kita lanjut ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu tentang hakikat evaluasi penilaian, pengukuran, dan perbedaan dari ketiganya. Nah, yang pertama ada evaluasi. Evaluasi di sini yaitu kegiatan pengumpulan data untuk menyimpan serta memberikan penilaian, sehingga dari pengukuran penilaian tersebut dapat mengetahui sejauh mana tujuan yang diinginkan dapat tercapai semaksimal mungkin. Nah, yang kedua ada penilaian. Penilaian di sini yaitu proses pengumpulan data atau informasi yang digunakan untuk mengukur ketercapaian suatu tujuan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu pengukuran. Pengukuran di sini yaitu suatu tindakan atau proses untuk menentukan luas serta kuantitas tersebut. Nah, adapun perbedaan dari ketiganya antara evaluasi, penilaian, dan pengukuran di sini yaitu yang pertama ada evaluasi, yaitu menganalisis seberapa efektif mungkin suatu program atau kegiatan yang akan dilakukan tersebut. Nah, yang kedua ada penilaian. Penilaian di sini yaitu menentukan nilai atau kuantitas dari suatu barang atau ide tersebut. Nah, yang ketiga ada pengukuran. Pengukuran di sini yaitu menunjukkan kuantitas dari suatu hal yang dapat membandingkan hasil daripada yang standarnya. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua. Nah, materi yang kedua di sini yaitu tentang ruang lingkup penilaian dan tujuan penilaian. Nah, ruang lingkup penilaian di sini yaitu mencakup semua penilaian yang dilakukan peserta didik, baik itu penilaian sikap, keterampilan, maupun pengetahuan. Nah, adapun tujuan penilaian di sini yaitu untuk mengetahui sejauh mana informasi secara keseluruhan, baik hasil maupun proses pembelajaran yang dicapai oleh peserta didik dalam memantau perkembangan belajar tersebut. Nah, baik, kita lanjut ke materi yang ketiga. Nah, materi yang ketiga di sini yaitu tentang prinsip-prinsip penilaian. Nah, prinsip-prinsip penilaian di sini konsep dasar yang menjadi pedoman bagi penilai ketika melaksanakan kegiatan penilaian diri tersebut. Nah, yang termasuk ke dalam prinsip-prinsip penilaian di sini dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama yaitu berorientasi pada pencapaian kompetensi. Yang kedua ada valid. Yang ketiga ada adil. Yang keempat ada objektif. Yang kelima ada berkesinambungan. Yang keenam ada menyeluruh. Yang ketujuh ada terbuka. Nah, yang terakhir yaitu bermakna. Nah, baik, kita lanjut ke materi yang keempat. Materi yang keempat ini memaparkan materi tentang bentuk penilaian hasil belajar serta dengan kegunaannya. Bentuk penilaian hasil belajar di sini yaitu mencakup semua hasil nilai autentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian
teknik penilaian di sini dibagi menjadi dua bagian. Ada teknik penilaian tes dan teknik penilaian non-tes. Nah, teknik penilaian tes ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu ada uraian dan objektif. Nah, teknik penilaian non-tes di sini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, penilaian untuk kerja. Nah, penilaian untuk kerja di sini adalah menilai hasil pegawai tersebut dalam menimbang suatu pekerjaan. Yang kedua ada penilaian sikap. Penilaian sikap di sini yaitu memantau sikap si peserta didik dan dalam menilai ada baik atau buruknya penilaian sikap dari peserta didik tersebut. Nah, yang ketiga ada penilaian proyek. Dan yang keempat ada penilaian produk. Yang kelima ada penilaian portofolio. Nah, yang terakhir ada penilaian diri. Baik, kita lanjut ke materi yang keenam. Nah, materi yang keenam yaitu tentang mekanisme penilaian. Nah, mekanisme penilaian di sini yaitu sistem teori atau upaya yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan agar dalam proses pembelajaran tersebut dapat memantau kemajuan serta perbaikan pembelajaran si peserta didik itu belajar dan berjalan secara lancar. Nah, adapun yang termasuk ke dalam mekanisme penilaian di sini yaitu ada 5 bagian. Yang pertama ada perencanaan penilaian, yang kedua ada pelaksanaan penilaian, yang ketiga ada analisis hasil penilaian, yang keempat ada pelaporan hasil penilaian. Nah, yang terakhir yaitu tindak lanjut hasil penilaian. Nah, baik, kita lanjut ke materi yang ketujuh. Nah, materi yang ketujuh yaitu tentang prosedur penilaian. Nah, prosedur penilaian di sini ada 3 aspek bagian. Yang pertama ada penilaian aspek sikap. Yang kedua ada penilaian aspek pengetahuan. Yang ketiga yaitu aspek keterampilan. Baik, kita akan membacakan penilaian aspek yang pertama yaitu penilaian aspek sikap. Nah, aspek sikap di sini yaitu meliputi dengan cara observasi, penilaian diri, penilaian antar teman atau siswa. Nah, yang kedua ada penilaian aspek pengetahuan. Nah, aspek pengetahuan di sini yaitu merupakan penilaian untuk mengukur sejauh mana siswa dalam belajar serta meliputi ada aspek pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif serta kecakapan berpikir tingkat rendah hingga tinggi. Nah, yang terakhir yaitu penilaian aspek keterampilan. Di sini penilaian aspek keterampilan yaitu menilai serta mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan ataupun melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks keterampilan. Nah, ada 2 penilaian aspek keterampilan yang meliputi ada ranah berpikir serta bertindak. Nah, yang keterampilan ranah berpikir di sini yaitu meliputi keterampilan menggunakan, mengurai, merangkai, dan serta memotivasi dan juga membuat. Nah, adapun yang kedua yaitu keterampilan dalam ranah bertindak, yaitu meliputi membaca, menulis, menghitung, menggambar, serta mengarang. Nah, baik, kita
digunakan dosen untuk mengukur kinerja mahasiswa berdasarkan deskripsi spesifik yang menggambarkan kemampuan mahasiswa untuk mengetahui suatu level tertentu pada aspek tersebut. Nah, baik, kita lanjut ke materi yang terakhir. Nah, materi yang terakhir di sini yaitu tentang langkah-langkah pelaksanaan penilaian dan pengelolaan atau pemanfaatan hasil penilaian serta dengan pelaporannya. Nah, di sini saya merangkum aja ya, ada 5 bagian. Yang pertama ada membuat rencana suatu tujuan pembelajaran. Nah, membuat rencana suatu pembelajaran di sini yaitu tentang membuat RPP dan silabus. Nah, yang kedua yaitu menentukan teknik penilaian. Menentukan teknik penilaian di sini tidak sembarangan ya. Nah, dilakukannya dengan cara dari hasil proses pembelajaran si peserta didik tersebut. Nah, yang ketiga pelaksanaan penilaian. Pelaksanaan penilaian di sini yaitu hasil dari nilai ulangan ataupun nilai UTS serta UAS. Nah, yang keempat yaitu menganalisis penilaian. Yang kelima menyesuaikan pembelajaran. Menyesuaikan pembelajaran di sini yaitu menyesuaikan pembelajaran mana yang akan diikuti si peserta didik tersebut agar berjalan dengan lancar serta nyaman dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, di sini saya akan memaparkan yaitu apa itu PAP dan PAN. Nah, PAP di sini yaitu pendekatan penilaian acuan patokan. Pada umumnya yaitu untuk menafsirkan hasil tes formatif adapun PAN di sini yaitu penilaian acuan norma. Nah, PAN di sini untuk menafsirkan hasil tes sumatif. Kalau PAP itu formatif, nah PAN di sini yaitu hasil tes sumatif. Baik, sekian yang bisa saya paparkan dalam materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.